Rasa kita juga sudah mendengar suara Bapak Pilot yang ingin lepas landas di match pertama pada kesempatan kita di Free Fire Master League Season 2. Ronde pertama bakalan bergerak ke arah Bermuda. Ini dia Survivors round pertama. Yes, Bermuda seperti biasa map klasik dari Free Fire itu sendiri. Dari arah pesawat yang sebenarnya cukup balance karena agak sedikit condong ke kiri, lumayan luas ke arah bawah Sentosa yang lumayan jauh buat di secure oleh teman-teman Survivors kita ya hari ini. Yes. Dan yang menarik kalau kita perhatikan sebenarnya dari cara turun tim-tim yang sedang bertanding ada yang sedikit berbeda, di mana ternyata DG Eternal itu turun langsung ke arah pick, sementara DG Esports ini turun ke arah Hanggar, di mana sudah langsung bersinggungan sama teman-teman dari Island of God. Iya, ini yang tadi baru aja di shout out juga di arah Hanggar yang sebenarnya lumayan krusial secara posisinya, dan gue rasa teman-teman IOG sadar kalau misalnya ada satu squad yang turun juga dan langsung menerima banyak damage aja. Tersisa 101 HP terhadap Bapak Kids kali ini. Bapak Kids ini dia bapaknya anak-anak dari Island of God sudah mengamankan posisinya, dan posisinya sekarang boleh gue bilang cukup krusial seandainya teman-teman dari DG Esports mau maksain gasken, dan kalau seandainya mereka stay along di sini boleh gue bilang bakalan jadi satu hal yang cukup fatal karena di arah Clock Tower sudah ada teman-teman dari Boss Nightmare tadi. Jadi ini lumayan gak bisa di holding positionnya terlalu lama juga, dan kita bergeser dulu di sini POV-nya terhadap RRQ Hades yang kami sudah bersinggungan juga menerima banyak damage orang Pac-Man dan harus gak knock begitu aja. Iya, bakal coba langsung di jump shot begitu oleh Kapten Jay dengan MP42 orang sekaligus langsung jatuh. Chanzu menyisakan Kanner dan juga Legalot, tapi di sisi lain Jay pun berhasil terculik. Oh my god, di sini sangat krusial karena Connor juga sudah kehilangan banyak sekali darah, masih bisa sempat untuk melakukan revive. Oke, dibuka dulu. Yap, bakal dieksekusi. Venom berhasil mendapatkan satu Legalot dan masih terlihat ada satu Chanzu harusnya di sana. Bakal coba dipantau dari arah genteng. Sementara Jay dan juga Padar masih berhasil dapetin satu momennya. Udah berhasil dapetin counter juga. Pac-Man jatuh menyisakan satu Chanzu di belakang dengan UMP 45-nya. Gulung medical kit di balik pintu. Coba langsung jump shot. Begitu saja. Ini dia udah terlihat cukup jelas. Nah, Cilukba bakal coba langsung dihajar dulu sedikit. Udah berhasil dapetin satu dan tembak dengan AN94 masuk ke dalam kompon. Udah berhasil dapetin satu Chanzu. Ternyata ini malah menjadi hal yang tidak mengenakan untuk teman-teman dari Lofre, di mana ternyata Chanzu nyaris saya melakukan outlay, tapi ternyata RRQ Hades yang harus tumbang. Iya, ini menarik banget, dimana posisinya Jay juga yang tadi udah 2 kali knock juga, sempat di revive sekali, dan akhirnya tadi ada miss mekanik dari posisi RRQ yang akhirnya sempat ke holding sedikit. Di sisi lain ini bagus banget posisinya si Gits yang lumayan jauh sebagai backup support juga terhadap teman-teman Lofre Kings, dan yang tadinya sempat di first blood dari posisi RRQ justru harus dibalikin dengan ke team wipe begitu aja. Oke. So, kita berpindah sedikit di mana ternyata Onyx Ares sudah nge-track posisi dari teman-teman Bigetron yang sudah terlihat menggunakan kareng, di mana udah ada Gare yang langsung coba ditatakin aja dengan Scar yang dipegang oleh Ice. Sepertinya berhasil melarikan diri, tapi kalau boleh gue lanjutin sedikit dari Lofre Kings, ini benar-benar adalah tim yang memang sedang membutuhkan poin. Betul. Dan ini krusial banget, dimana di game pertama mereka harus tadi berhasil mendapatkan tiga dan ditukar satu, di mana Jay harus tumbang. Cuman nggak masalah sih di situ. Justru di posisi RRQ yang menurut gue jadi krusial karena udah sulit banget buat climbing, yang mengingat di game pertama mereka udah harus gugur. Iya, dimana kalau kita ingat kemarin sebenarnya berkaca sama game pertama kemarin RRQ yang justru berhasil mendapatkan buya gitu. Tapi kali ini RRQ harus tusun, memang benar-benar dia seperti kembali ke petting lamanya mereka, turun di arah shipyard, di mana mereka benar-benar bersinggungan sama Lofre Kings, dan akhirnya benar saja mereka melakukan early clash yang mana akhirnya diunggulin sama Lofre Kings. Dan kalau kita perhatikan juga sekarang teman-teman dari Onyx Ares sepertinya tidak mengalami kesulitan berlempatkan di daerah Mill dan juga Riverside. Di sini mereka boleh gue bilang looting dengan cukup nyaman dan rotasi, kemudian berpindah ke arah Pocinok. Sini udah ada tim dari Boss Nightmare yang tadi ada di Clock Tower, sekarang sudah sampai ke arah Pocinok. Ini benar-benar rotasi yang boleh gue bilang cukup cepat dan mereka cenderung bersinggungan sekarang. Iya, sama Red Bull Rebellion sebenarnya posisinya ini lagi berusaha untuk menggeser Bigetron. Dan itu dia langsung ada critical damage juga yang udah diterima oleh Mr. Home kali ini. Aim God yang langsung mengeluarkan aimnya dan langsung dapat critical 2 knock sekaligus. What a play, Aim God. Seperti namanya, Aim God benar-benar langsung berhasil melantangkan para pemain dari
Red Bull Rebellion, sisi lain ada RBR Zika yang sepertinya salah jalan, masuk kandang macan, ada teman-teman dari Aura Esports di mana udah ada Boss Nightmare juga di depan. Deadly pun berhasil menambahkan momentum, dan kalau kita perhatikan masih ada Deadly dari arah kejauhan dengan Kar98-nya mencoba natakin para pemain dari Boss Nightmare. Oke, Boss Nightmare sudah diberikan satu sinyal yang tidak terlalu baik ke arah mercusuar, so mereka langsung membagi posisinya di mana udah ada Riza JR ya di sana bersama I'm God langsung memisahkan dirinya 2-2 split. Iya, tapi sebelum itu kita kilas balik sedikit di mana sebenarnya Red Bull itu harusnya dia jauh lebih konservatif lagi karena bergeser sedikit dari 89 menuju 93 poin terhadap Bigetron. Sayangnya justru dia harus ditumbangkan oleh Boss Nightmare yang posisinya ada di paling bawah secara klasmen grup C nih. Tapi ini dia sudah ada Abu yang bertemu dengan satu player yaitu DG Esports di mana langsung aja Kenzo langsung coba mendapatkan satu orang player DG Esports dengan VSS-nya di mana kalau kita perhatikan Street dan kawan-kawan dari EVOS Esports langsung menataki habis para pemain dari DG Esports. Udah nggak bisa kemana-mana, terpojokan posisi DG Esports kali ini dengan Bareta di tangan dan yes, DG Esports pun harus puas posisi 11. Dan yang menarik adalah EVOS Esports kali ini tidak bermain bersama Kapten Sam 13. Mereka menurunkan Kenzo kali ini untuk menggantikan Kapten Sam 13 lagi. Langsung ada fight di mana masih mercusuar, cukup panas. Sudah ada Aura Esports kali ini bertemu dengan Boss Nightmare. Akankah Boss Nightmare menjadi mimpi buruk untuk Aura Esports atau Aura akan siap membakar teman-teman dari Boss Nightmare? Karena sedikit lagi kalau kita perhatikan udah mulai coba di setup juga. Turun dulu M-God ke arah bawah. Amek dengan cukup santai melihat dan memastikan posisi Vision dari arah luar dan udah mulai coba ditarik lagi sepertinya oleh teman-teman dari Boss Nightmare walaupun masih ada Riza di arah depan. Yes, tapi di sisi lain sebenarnya kita sempat notice juga ada peperangan yang dibuka oleh DG bersama dengan Onyx. Tuker-tukeran tuker satu juga. Dan ini posisinya yang sebenarnya masih ditahan banget. Aura yang harus gak bisa keluar di satu tower yang sama juga. Dan di sisi lain ini yang menariknya adalah tim-tim yang lagi ada di posisi ke atas, klasmen atas di grupnya, itu pada dapat poin eliminasi semua loh dari awal game, Ji. Yes. Jadi ini emang boleh gue bilang agak tidak diuntungkan, apalagi untuk teman-teman kayak model Red Bull Rebellion tadi harus kehilangan back player, di mana kita berpindah lagi ke arah DG Eternal yang mana sudah terlihat di sini bakal langsung coba dihajar. Rastis pun berhasil diculik satu orang oleh Raven, bakal coba dihajar balik, fight back Fori dengan VSS-nya, coba tembak ke depan Ace. Rahmat berhasil dapetin Rastis, coba dieksekusi lagi, Glow sedikit lagi bakal pecah, sedikit lagi Zixia masih ada di sana tapi Rastis sudah terfonis sebenarnya. Ace bakalan cabut dulu mencari posisi nyamannya sambil coba regroup ke kawan-kawannya, sedikit lagi mampu keselamat karena ada damage per second dari GSS. Like I said, dan ada bantuan yang bagus juga dari Raven di mana Ace juga akhirnya harus dihabisi tanpa dikasih ampun dan dikasih kesempatan untuk revive. So Onyx Ares harus cabut dari momentum yang tidak menguntungkan ini. Iya, tapi at least dia udah kehilangan satu orang di sini tadi, Ace yang memang sebenarnya udah nggak bisa dijemput. Posisinya mereka kebuka banget dan dia harus ngejar ke arah posisi high ground juga. Nah, ini Eternal yang tadi sempat kita notice ketika kita lagi holding position antara Aura juga bersama dengan Boss. Nah, gue juga penasaran nih kira-kira apakah di perujungan map yang lain Aura sama Boss ini masih di satu posisi yang sama, yang gue rasa nggak bakal dilepas juga kalau misalnya let's say Boss itu tahu di arah dalam itu ternyata Aura. Yes. Apalagi kayak Boss Nightmare juga posisinya saat ini udah cukup sulit. Jadi memang Boss Nightmare cenderung main lebih agresif, lebih ganas dan lebih tidak pandang bulu lagi gitu ya. Karena memang dia sudah akan harusnya menunjukkan kemampuan terbaiknya hari ini. Iya, karena harus nyusul juga secara poin karena dia masih ada di lower table secara grupnya. Dan yang menarik juga tadi gue sempat bahas sama Baby ya ketika di opening ya, mau nggak mau semua tim di sini yang ada di bawah itu harus ngetes air juga. Kenapa? Karena ya mereka udah nggak punya pilihan lain, let's say udah nggak bisa nge-secure poin karena terlalu jauh, tapi masih bisa mempelajari dan investasi skema yang bakal dia terapin buat di playoff. Betul. Jadi ini kayak ibaratnya buat tim-tim yang sudah no way out, lebih ke arah belajar pemantapan sih. Ya kan, pemantapan atau pendalaman materi, ya kan kalau ibaratnya akademi. Benar. Persiapan lo di partai playoff nanti gitu kan, karena yang lu temuin ya mereka lagi di partai playoff yang nggak lolos di 1-2 gitu. Karena kita udah berbicara secara logik aja gitu.
Betul. Jadi jangan terlalu maksa juga, tapi oke, kita lihat dulu nih di secara mappingnya yang ternyata rounded arah zona selanjutnya ini udah bergeser ke arah kota tua, Pocinok dan juga perempatan bawah pick ya. Oke, gue salvok sama Zay di bawah ya. Zay di bawah jadi anak pantai, Kenapa tuh? atlet renang di bawah ya. Karena memang sudah kehilangan banyak sekali membernya tadi. Harus ditatakin sama teman-teman Bos Nightmare, harus ditatakin sama teman-teman dari Aura juga. Jadi sehingga Zay-nya pun kayak nggak punya pilihan. Ya udah, gue mengasingkan diri dulu. Mungkin dia mau social distancing dulu karena memang mulai Senin besok juga udah PSBB lagi ya. Dia harus tetap ya jadi teman-teman yang lagi nonton Survivors harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita aja udah menerapkan protokol kesehatan nih sekarang pakai face shield gitu kan. Betul sekali. Nah, Dan ini airdrop. Oke, ini terhadap Aura Esports yang tadi sebenarnya head on terhadap Bos, tapi menariknya justru malah ditarik mundur. Betul. Dan di sisi lain juga ini Bos udah bersinggungan sama zona pinggiran zona yang kalau misalnya let's say IOG itu mau masuk ke zona selanjutnya dari arah Mars Electric, dia bakal bersinggungan langsung sama teman-teman dari Bos. Tapi kita geser dulu terhadap Wolfrek yang ini udah dia. mendapatkan santapannya. Partai grup B bakal semakin panas dimana kalau kita perhatikan udah ada Kapten Halcyon yang lewat menggunakan kaleng sepertinya mencoba menampakkan diri ke teman-teman dari Love Kings, tapi Love Kings sepertinya kayak mengurung diri dan menarik dirinya untuk melakukan fight, mengingat zona juga sekarang sedikit lagi bakalan bergerak. Tidak cukup menguntungkan kalau seandainya mereka melakukan overstay dan juga overfight di waktu yang tidak tepat, apalagi di luar zona. Sekarang concern dari teman-teman Aerowolf boleh gue bilang cukup jenius, di mana mereka harus mengamankan zona terlebih dahulu supaya mereka dapetin kondisi dan situasi yang lebih maksimal untuk melakukan fight. Iya, karena masih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Aerowolf ini objektifnya udah tinggal tentang gimana secure sedikit poin aja. Karena untuk let's say paling bijaknya adalah mempertahankan posisi kedua, nggak perlu terlalu gede di posisi pertama, yang penting dapat golden ticket juga. Dan ini masih bersama dengan Aerowolf yang tadi rotasi dari arah Capton udah bersinggungan langsung ke arah kota tua, dan di arah kota tua itu sebenarnya masih kosong karena semua timnya itu lebih ke arah center sampai dengan ke bawah. Betul. Dan sebenarnya masih ada special case di mana kalau gimana seandainya Aura hari ini cuma puas dengan 4 poin, Aerowolf itu chance besar banget untuk naik peringkat pertama, dan Lovre juga bisa naik ke peringkat kedua. Yes, jadi it's about gimana performa Aura hari ini juga sih, karena ini masih mudah banget buat digeser. Tapi yes, ternyata dari posisi Bos yang tadi sempat ngandangin Aura di satu tower, justru Bos di sini yang udah harus kejepit. Yoi, sudah cukup tidak menguntungkan untuk teman-teman dari Boss Nightmare, di mana sudah ada teman-teman dari Island of Gods, Lord Beyond Hands dan juga Kids yang sudah melakukan setup posisi di arah patahan-patahan pantai di pinggir jembatan Sentosa. Sudah ada firing pun terasa Hands masih dengan AWM-nya, tapi Aimgod dengan SKS cukup tajam dan cukup kejam seperti dengan nickname-nya. Aimgod dari kejauhan juga pun terlihat terdeteksi Lord di sana. Aimgod sendiri berhasil membuat teman-teman Island of God cukup panik. Si bocil 15 tahun ini kalau kita perhatikan berhasil kerja sama yang baiknya juga bersama dengan Fir, berhasil menatakan hand lagi dan lagi jatuh, tapi tukar aja oleh Beyond. Riza berhasil dapetin satu, bakal coba ditembaki lagi. Lord masih mencoba menjadi sharpshooter yang baik untuk teman-teman dari Island of God. Hidup kembali, Glow dipasang, Kids dan juga Hand harus merevive dirinya dan juga medikasi, di mana Kenzo dari belakang ternyata berhasil dapetin satu Halcyon, tapi Beyond juga harus menggulung medical kitnya. Ya, ini menarik banget karena seperti yang tadi gue bilang, IOG yang bakal langsung ketemu sama Bos ketika dia rotasi dari Mars Electric untuk masuk ke zona selanjutnya. Dan tadi sempat ada permainan yang cerdik dari seorang Beyond, tapi kita hold dulu, ada firing. Dia bakal ada Aimgod langsung coba menggocek-gocek step, di mana kalau kita perhatikan udah dari Riza berhasil dapetin Beyond. Terlihat dua orang di sini langsung coba dihabisin, satu magazine buat orang Beyond dari Riza JR. Bakal terlihat di arah bawah, Kid berhasil dapetin Aimgod di sana sendirian saja. Sang bocil ajaib baby aliennya Skyla sudah tidak bisa tertolong lagi, misalkan Riza dan juga Fir aja di arah atas. Pembagian yang kurang baik sehingga tidak diuntungkan ternyata untuk Island of God, dan berpindah dulu ke arah EVOS di sini menyisakan 05 dan juga Kenzo berhasil dapetin Jans. Oh my god, ini nggak bagus. This is disaster untuk teman-teman Aerowolf. Ya ampun, Aerowolf harus keluar dari posisi yang menyulitkan ini karena Halcyon sedikit lagi sudah bakalan tumbang tentunya, karena di arah kejauhan ada Venom juga. Bakal langsung dihabisin, dieksekusi oleh Mr. 05. Masih ada Black dan juga kawannya. Masih diras dong, Ji. Di sini bakal coba langsung diras. Bersiap aja. Firinol, maju ke depan. Terlihat maju kombat, maju ke depan dengan dibuka keluarnya dengan MP5. Jump shot langsung ke arah Kenzo. Nyisakan Mr. 05 aja. Black berhasil dapat satu. Loncat, adu sama Black di sini. Loncat lagi. 2 lawan 1 Mr. 05. 2 lawan 1 Black dan juga Black masih coba langsung melakukan jump shot. Dimana kalau kita perhatikan ini sangat memakan waktu untuk melawan satu Mr. 05 aja, dan yes, finally Mr. 05 juga harus tumbang. Dan kali ini Aerowolf Pro Team harus berdarah-darah hanya untuk mendapatkan 4 poin kill.
Tapi yang dia tumbangkan adalah EVOS dari posisi pertama di grup C juga yang harusnya menjadi angin segar. Betul, angin segar untuk teman-teman yang ada di grup C juga. Betul. Nah, anyway, tadi sebenarnya masih kilas balik. Tadi mereka memang perangnya adalah ketika lagi ada fight di antara ini dulu dia, gitu ya, ini IOG dia. ya. IOG sepertinya akan mencoba memainkan peranan mereka di mana di belakang sudah terfonis sudah ada Boss Nightmare dan juga di atas sudah ada teman-teman dari tim Aura Esports yang memang terlihat satu di mana Riza juga udah langsung jump shot terkena dan begitu ya dan Fear cukup sulit posisinya, setitik lagi darahnya, Riza tak terolong lagi, Fear masih dengan sisa darahnya, masihkah sempat Lord melakukan reviving karena kalau gue lihat posisinya cukup sulit sekarang, masih ada Hertz yang akhirnya ter-revive tapi posisinya juga akhirnya nggak bisa ketolong lagi. Amek berhasil dapetin Fear, didatengin sama teman-teman dari Aura tapi Red Bull harus puas di posisi ke-8 dan Kids juga berhasil mendapatkan satu, masih Amek udah jatuh ke knockdown, harusnya masih tempat tolong, enggak karena masih ada Lord di atas dengan double barrelnya. Pio masih dengan M1014 loncat dan ternyata Aura itu bakal jatuh oleh teman-teman dari Island of Gods. Ya, sini menarik banget karena ini sebenarnya Aura jatuhnya sebagai third party juga yang masuk ke arah sana dan dia decided dia yang ngebantu IOG untuk ngasih space time akhirnya gulung-gulung gaming dengan ngeratain bos di situ. Tapi ketika akhirnya IOG udah set up dengan full HP lagi justru malah dibalikin posisinya gitu. Iya, sebenarnya yang paling penting adalah Aerowolf belum tumbang. Nah. Aerowolf belum tumbang, Low Breaking belum tumbang. Ya ampun, ini bisa jadi angin segar dimana kalau kita lihat sekarang move ke arah Bigetron dan juga teman-teman dari DG Eternal. Ada juga Raven berhasil dapetin Gary dengan pelontaran, lempar aja grenade langsung dari Zixia sambil menggunakan medical kitnya. Semakin sempit juga zona, terlihat Rastis juga cukup di pojokan tapi Fori sepertinya bersama teman-teman DG Eternal sudah mulai ada di dalam satu garasi di mana udah Nekika melihat satu Lau dengan pelontaran lagi-lagi memakan korban di sini. Lau sangat berbahaya. Oke, dibuka glual dulu tapi di saat yang sama bakal ada balas sendiri. Dar der door untuk Bigetron Beat yang harus puas di posisi ke-6 di mana sudah langsung coba diteruskan fight-nya. Lau juga harus membuka glual cukup banyak tapi pada akhirnya tumbang juga oleh keganasan dari teman-teman Lovre Esports di sini. Lovre King berhasil mempanen point kill sampai dengan 7 point kill saat ini sampai masuk top 3. Yes, tersisa 3 tim dengan 7 orang bersama dengan Lovre Kings yang sebenarnya masih cukup banyak playernya dengan 3 orang menuju late game kali ini bersama dengan Venom, Gits dan juga Vader. Dan yang menarik masih ada 2 squad lagi yang udah di-secure tapi perlu kita reminding ya tadi di mana ternyata Bigetron yang sebenarnya posisinya juga harus mempertahankan bahkan harus menyusul justru harus tumbang tapi di sisi lain ada Aerowolf bersama dengan IOG juga. Gits bapak kita di sini yang berusaha untuk mencari posisi karena di arah depan udah head on lagi terhadap serigala putih. Oke, Island of God ada juga serigala putih bersama dengan Lovre Kings yang masih coba digulung medical kita dulu sini. Black nggak bisa berbuat banyak, Bang maju ke depan juga. Oh my god, sudah kena knockdown satu orang dan Kids masih berusaha bertahan diri bersama dengan Lord tapi kali ini sebagai advantage untuk teman-teman dari Lovre Esports. Lovre King bakalan berjuang sekuat tenaga di mana Kids juga udah jatuh ke knockdown, nggak bisa berbuat banyak juga. Vader bakal nabrak dengan kaleng sampai Aerowolf Pro Team harus puas posisi ketiga dan Island of God juga harus puas posisi kedua. So this is it, this is Buya untuk Lovre Kings, luar biasa. Yes, congratulations tentunya untuk Lovre Kings dimana kita tahu sampai memasuki late game juga masih banyak orangnya, tersisa 3 orang dan di sisi lain juga tadi dia di advantage secara zona ya.